Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Oke, hari ini kita lanjut ya materi golden section. Jadi hampir sama dengan metode bisection ya. Jadi pengerjaan secara numerik juga ini. Jadi akan ada beriterasi-iterasi itu. Bertahap ya. Perhitungan nanti iterasi. Nanti perhitungan iterasi satu akan digunakan iterasi kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Jadi tetap masih menggunakan dengan cara metode numerik ya, gitu. Nah, jadi untuk yang kemarin kan bisection saya langsung ya untuk penyelesaiannya aja. Nah, sekarang untuk ini jadi untuk optimasi, jadi suatu proses untuk mencari kondisi yang optimum. Untuk yang kemarin saya sudah jelaskan juga ya secara garis besar bahwa yang namanya optimasi itu berarti mencari pengoptimalan ya. Jadi maksimumnya berapa, minimumnya. Jadi biasanya maksimum itu berkaitan dengan keuntungan. Berapa keuntungan yang akan diperoleh? Minimum berarti nanti yang dihitung itu adalah pengeluaran atau berapa pengorbanan minimum, paling minimumnya secara optimal gitu yang harus dikeluarkan biasanya. Keuntungan biasanya pemasukan yang didapat atau diperoleh sebesar-besarnya, tapi kalau untuk yang minimum itu untuk yang keluarnya itu seminimum-minimumnya gitu. Nah, lalu ini untuk studi optimasi ya, jadi di sini yang pertama ada fungsi objektif dan ada kendala. Kalau yang untuk yang bisection dan untuk yang golden section ini masih yang tanpa kendala gitu, jadi masih fungsinya juga langsung saya berikan ya, masih belum berupa soal cerita terus nanti difungsikan. Nanti untuk yang ada kendalanya baru nanti dalam bentuk soal cerita. Untuk yang numerik hanya ini aja. Fungsi langsung diberikan gitu. Jadi tanpa ada kendala juga. Untuk fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan itu disebut dengan fungsi objektif. Harga yang berpengaruh itu disebut variabel perubah atau decision variable. Untuk secara analitik, biasanya yang dicari itu kan turunan ya, cuman kita tidak membahas analitiknya. Kalau analitik itu biasanya turunan pertama nanti menggambarkan apakah dia maksimum, minimum, nilai fungsi X-nya di mana, turunan keduanya menggambarkan minimum fungsi maksimumnya, untuk pencarian nilai X-nya bagaimana. Jadi biasanya menggunakan turunan satu biasanya berhentinya di turunan kedua, tapi biasanya yang lebih utama adalah turunan pertamanya, pencariannya. Jadi untuk proses optimasi di sini untuk numerik, jadi fungsi jika memang dikerjakan secara analitik, berarti fungsi itu bisa jadi atau bisa dikerjakan dengan numerik. Tapi sebuah fungsi yang dikerjakan secara numerik belum tentu dia bisa dikerjakan secara analitik. Jadi tidak lebih rumit gitu, tidak bisa diselesaikan secara analitik baru dia diselesaikan secara numerik. Tapi jika memang bisa diselesaikan secara analitik, kalian tidak perlu repot-repot mengerjakan fungsi itu atau diselesaikan dengan cara numerik gitu. Kenapa? Analitik aja mudah, kenapa harus dengan numerik gitu. Numerik itu kecuali sudah ada programnya ya, maksudnya ada sistem yang sudah jadi, lalu tinggal diganti fungsinya, maka nanti langsung akan diperoleh hasilnya. Tapi jika tidak, masih mulai dari nol atau masih baru membuat sebuah penyelesaian dengan metode numerik, maka lebih baik mungkin ya analitik aja jika memang analitik bisa diselesaikan. Gitu. Biasanya numerik itu biasanya untuk beberapa soal yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Nah, ini untuk beberapa optimasi dalam bidang engineering ya. Ada design pump and head transfer equipment for maximum efficiency, design wastewater treatment system to meet water quality standard of least cost, dan sebagainya. Lalu kendalanya juga ada temperatur ya, ada flow rate-nya, ada conversi limitation maksimumnya, product purity-nya, strength of material, dan sebagainya. Nah, ketika dalam sebuah grafik, jadi biasanya di situ kan ada yang beberapa
tidak hanya ada satu puncak gitu, ada beberapa puncak. Maka puncak yang utama itu disebut dengan global maksimum. Lalu untuk yang kedua, ketiga itu nanti disebut lokal maksimum. Begitu juga untuk yang lembah minimumnya. Jadi ada yang global, yang ke bawah, lalu ada yang lokal minimum. Biasanya untuk secara analitik ya, maksimum itu jadi untuk turunan pertamanya sama dengan 0, turunan keduanya lebih kecil dari 0. Jadi untuk yang ini. Nah, untuk yang minimum dia sama dengan untuk turunan pertamanya atau bisa juga turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Tapi untuk yang ini dia di titik fx sama dengan 0. Untuk sebuah fungsi ketika masuk ke ruang 2 dimensi atau 3 dimensi, jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi untuk optimasi 2 variabel, jadi ini titik masuk ke titik optimum. Titik optimumnya jadi di titiknya atau di puncak ya, di puncaknya. Nah, untuk optimasi satu variabel, ini ada golden section, Newton, dan interpolasi kuadrat. Untuk yang kita bahas adalah yang golden section. Nanti minggu depan sudah masuk ke yang multi variabel. Jadi satu variabel ini hanya bisection dan golden section. Jadi ini bukan yang akan dibahas ya. Jadi beberapa metode itu, jadi yang dibahas hanya golden section, nanti minggu depan kita masuk ke multivariabel. Ada bisection juga ya, yang kemarin hanya metode bisection ya. Oke, ini saya ganti dulu. Metode bisection. Karena untuk yang sebelumnya kita tidak bahas ini. Untuk yang tahun lalu. Yang bisection maksudnya yang tidak dibahas. Langsung masuk ke golden section, Newton, interpolasi kuadrat. Tapi ada beberapa perubahan materi ya, gitu. Jadi ada bisection, golden section, nanti minggu depan kita masuk ke multivariabel. Masuk ke golden section sendiri. Jadi untuk golden section sendiri di sini adalah salah satu cara atau metode optimasi numerik yang dapat diterapkan untuk fungsi yang bersifat unimodal. Hanya memiliki satu nilai maksimum atau minimum. Jadi nilainya ya hanya satu gitu. Ketika menemukan hasil ya itu minimumnya ataukah maksimumnya. Jadi kan iterasi-iterasi satu-satu ya. Jadi di situ yang ditemukan ya hanya satu aja, apakah itu titik minimum atau maksimum dinilai sekian gitu sesuai dengan iterasi yang sudah dilakukan. Lalu untuk penyelesaiannya, jadi di sini pendekatan mirip dengan bisection, penentuan akar persamaan tak linear. Jadi mirip nanti dengan penyelesaian bisection, cuman untuk bisection untuk yang kemarin itu kan dibagi dua ya, bagi dua untuk bisectionnya. Tapi untuk yang golden section nanti tetap dibagi di antara selang yang ada, tapi di antaranya gitu dia tidak dibagi dua. Tapi tetap di antara selang yang ada sehingga nanti mendekati akar yang diinginkan. Gitu. Kunci untuk pendekatan secara efisien adalah pemilihan titik tengahnya. Jadi di antaranya ya, tapi ini tidak menggunakan titik tengah, bisection kalau yang menggunakan titik tengahnya. Ini untuk rumusnya, jadi nanti yang dicari adalah R, di mana R itu adalah golden ratio. Kalian bisa menggunakan rumus yang ada ini, akar 5 dikurangi 1 baru dibagi 2, jadi otomatis ini satu kesatuan ya yang di atas, baru dibagi 2, atau hasilnya langsung bisa digunakan 0,61803. Jadi, iterasi pertama, jadi ini ada XL sampai XU, nanti dipecah, nanti ada batas, masuk ke batas yang kedua. Ini bisa yang kanan, bisa yang kiri ya, untuk ini. Oke, kita lanjut. Untuk algoritmanya, jadi seperti yang tadi ya, jadi di sini ada XU, dari XL sampai XU, jadi di sini ada D untuk lebarnya, bukan lebarnya ya, jarak ya. Kalau yang kemarin bisection kan cuma tinggal dibagi 2. Nah, tapi kalau untuk yang golden section, ini dibagi dengan jarak D. D-nya itu berapa tadi? Golden rasionya 0,618. Tapi golden rasionya itu, ini masuk
ke D. Tidak hanya sekedar golden ratio-nya aja. Tidak hanya golden ratio-nya aja, tapi ada pengurangan ya. Jadi di sini ini golden ratio-nya dikalikan dengan XU. XU dikurangi dengan XL. Ini R-nya ya. R-nya 0,61803. Nah, berdasarkan harga fungsi X pada dua titik yang ada, X1 dan X2 diharapkan sebagian interval dapat dieliminasi. Sehingga salah satu titik lama bisa dipakai lagi untuk titik yang baru gitu. Tapi salah satunya hilang, dieliminasi. Kalau yang kemarin kan dibagi dua, kalau yang ini tidak. Sehingga otomatis akan ada X1, akan ada X2. Di mana untuk X1 sendiri itu berarti XL ditambah dengan D. Jadi dengan jarak tertentu, karena kan yang dicari daerahnya itu antara titik selang XL dan XU. Maka nanti ya di antara ini, dia dihitung dengan jarak D sekian, terus habisnya itu nanti dia akan ada X1. X1 berarti SL ditambah dengan nilai dari D. Lalu untuk yang X2 sendiri, itu berarti XU dikurangi dengan nilai dari D itu sendiri. Maka nanti yang dieliminasi bisa yang daerah sini atau yang daerah ini. Jadi yang digunakan sudah beda lagi. Kalau yang digunakan daerah ini berarti hanya akan ada XL, X1, dan X2. Tapi kalau yang dieliminasi yang ini berarti kan daerah XL-nya tidak digunakan, yang ada berarti hanya ada X2, X1, dan XU. Untuk kasus sendiri, misal di sini ya, ketika fungsi, jadi mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Nah, ini yang dihitung adalah dari fungsinya. Fungsi X1 lebih besar dari fungsi X2. Jika fungsinya ya lebih besar, maka X2 itu akan menjadi XL baru. Tadi kan akan ada XL, lalu ada XU. Di mana di sini nanti XL akan ada sekian D, dia jadi X1, XU dia juga akan ada, misal ada D, dia akan menjadi X2. Kan berarti XL dikurangi, ditambah D, jadi X1, yang ini XU dikurangi D. Yang ini XL ditambah dengan D. Maka otomatis ketika fungsi X1 lebih besar dari fungsi X2, maka X2 lama itu akan menjadi XL baru. Jadi yang dieliminasi yang ini. Maka otomatis kan XL-nya udah tidak digunakan lagi. Tapi yang digunakan menjadi X2 ini akan menjadi XL baru. Ini akan menjadi XL baru, X2-nya. XL baru. X1 lama akan menjadi X2 baru, kan digeser. X2-nya berarti pindah ke sini. X1 dia akan berubah menjadi X2 baru. XU lama berarti yang ini dia akan menjadi XU baru tetap. Berarti jaraknya kan yang ini. Berarti yang digunakan adalah yang X2, X1, XU. Ini adalah X1 lama dia akan menjadi X2 baru. Yang ini XL ya, ini XL. L yang ini sudah tidak digunakan lagi berarti. Masuk ke yang kedua, jika fungsi X2 yang lebih besar, berarti kalau yang ini kan lebih ke kanan ya, X1 ya, fungsi X1 ini lebih besar daripada fungsi X2-nya. Nah, bagaimana jika dibalik? Ketika ini ada XL, yang ini ada X2, maka di sini untuk ketika fungsi X2 lebih besar dari fungsi X1, maka X1 lama itu akan menjadi XU baru. Ini tapi masih tetap XL ketika ditambah dengan D, dia akan menjadi X1. XU ketika ditambah dengan D, dia akan menjadi X2 ya di sini. XU ditambah X2. Maka ini yang dieliminasi adalah yang bagian sebelah sini.
Ini eliminasi. Sehingga otomatis anggap lebih gede ya di sini X1. Maka ini yang dieliminasi daerah sini, maka X1 lama itu akan menjadi X2 baru. Nah, ini akan bergeser. Ini tidak akan dilihat lagi X2-nya. Tapi nanti ini X1 dia akan menjadi X2 baru. Ini akan menjadi X2. X1 ini akan menjadi X2 baru. Nah, lalu otomatis X2 dia akan bergeser, dia akan menjadi X1 baru. X1-nya pindah, berarti ini akan menjadi X1 baru. XL tetap, berarti XL ini akan menjadi XL baru. Ini lama, berarti ini tetap akan menjadi XL baru. Nah, ini juga sama ya, XU di sini pun akan menjadi XU baru. Nah, ini untuk aturannya nantinya, bagaimana kapan kalian menggunakan iterasi yang ada. Gitu. Jadi nanti yang dilihat adalah hasil dari fungsinya. Fungsi ini seperti kemarin ya, maksudnya yang di section misal kalian sudah menentukan nih fungsinya sekian. Terus otomatis di situ akan ada selang kan, batasnya berapa, X. Maka ketika kalian menggunakan X yang ada di selang yang ada itu, maka nanti kalian lihat hasilnya mana yang lebih besar, antara fungsi X yang pertama ataukah fungsi X yang kedua. Lalu nanti untuk kasus yang ada kalian tinggal sesuaikan aja. Sesuaikan dengan apa namanya yang ada ini, hasil yang ada ini gitu. Bukan hasil ya, maksudnya penyelesaian yang ada. Contoh kasus misal di sini ya contohnya. Rumusnya kalau ini kan susah sekali nih jika kita menyelesaikan menggunakan analitik secara analitik. 2 sin X min X kuadrat dibagi dengan 10. Maka penentuan X-nya itu kan kita tidak bisa langsung menentukan nilai X-nya sekian gitu. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara menggunakan numerik. Misal dengan golden section ini. Nah, batas XL ini L ya, bukan 1. XL dan XU. Kalau yang kemarin saya gunakan A, B, bisa nanti ini diganti A, B boleh gitu. Cuman di sini saya masih mengikuti dari buku yang saya gunakan ya. Nah, itu dia XL dan XU. Misal di sini kita lihat ketika dibuat sebuah grafik, ternyata bentuk grafiknya seperti ini. Dia mencapai titik maksimum. Lalu diambil batasnya. Batasnya bisa kalian ambil 0 sampai 3 ya boleh. Karena ini kan perkiraan berarti di sekitar sini, tapi kita tidak tahu pastinya berapa. Kalau di grafik dia seperti di 1,5. Tapi aslinya kan nggak tahu ini di mananya gitu. Nah, untuk batas ini ternyata di sini kan teramati 1,5 ya secara grafik. Bisa kalian potong lagi 0 sampai 3 atau 0,5 sampai 2 gitu. Jadi pemilihan selang yang ada itu nanti kalian menyesuaikan dengan ini kira-kira nilai X-nya berapa, ada di mana gitu. Nah, lalu masuk ke apa namanya? Perhitungannya untuk iterasi yang pertama. Iterasi pertama ini berarti iterasi ke 0 ya. XL dan XU ini ditentukan sendiri. 0, satunya 4. Fxl dari mana? Dari fungsi 2 sin X min X kuadrat. Fungsinya tadi sama dengan 2 sin X dikurangi dengan X kuadrat dibagi 10. Berarti 10 ya. Oke. Berarti yang di sini ini diperoleh dari perhitungan 2 sin 0 dikurangi dengan 0 kuadrat dibagi 10. Yang ini berarti diperoleh dari 2 sin min 31136 dikurangi negatif 3,1136 kuadrat dibagi 10. Hasilnya ternyata sekian. Nah, masuk ke nilai D. Setelah diketahui fungsi masing-masing, nilai D.
Tadi ada R ya. Bisa kalian gunakan tadi 0,61803 boleh. XU-nya berapa? XU-nya 4. Jangan kebalik dengan fungsi ya. Yang diminta hanya nilai X-nya aja. 4 dikurangi 0. Sekian nilainya sekian. Ini untuk nilai dari D. X1 tadi XL ditambah dengan D. XL-nya 0, D-nya sekian. X2 berarti XU dikurangi dengan D. XU-nya batasnya tadi kan 4 ya. Berarti di sini menggunakan 4. Kalau batasnya 3 ya tinggal menggunakan 3 gitu. Hasilnya diperoleh fungsi X ini juga sama. Ini dari mana? Dari 2 sin X-nya itu digantikan oleh X yang dimaksud ya. Fungsi X1 berarti yang dimaksud X-nya diganti dengan berapa sih X1-nya? XL berapa sih XL-nya gitu. Nanti nilai dari X yang ada itu diganti dengan nilai X yang dimaksud. Sin 2,4721 dikurangi dengan 2,4721 kuadrat. Dibagi dengan 10. Hasilnya 0,6300. Yang di bawah juga sama, 2 sin 1,5279. Dikurangi dengan X kuadrat. X kuadratnya berapa? 1,5279 kuadrat. 10 dibagi dengan 10. Rumusnya ya, sesuai dengan rumus yang ada. Sehingga ini ternyata diperoleh nilainya adalah sekian. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata fungsi X2 ini bisa kita lihat bahwa ternyata fungsi dari X2 itu lebih besar daripada fungsi dari X1. Ini udah ada ya. Ternyata lebih besar. Sehingga kita menggunakan rumus yang tadi ya, kan bergeser ya. Kalau X2 lebih besar, maka dia bergeser ke F2 lebih besar. Yang ini ya, berarti bergeser ke bagian dari kiri, ke kiri, ke X2 yang ada ini ya, ke XL-nya. Tapi kalau yang lebih kecil kebalikan. Berarti di sini akan ada XL, ada XU. Maka dia akan bergeser ke bagian XL. Jika Fx2 lebih besar daripada Fx1. Maka ini kan tadi berubah, ini X1 ya, yang ini berubah jadi X2. Berarti ini kan yang hilang, yang dieliminasi. Sehingga XL baru sama dengan XL lama, berarti kan tetap ya, ini akan menjadi XL baru juga. XU baru kan yang paling ujung, berarti XU baru dari sini, X1 lama. Bergeser ya. X1 berarti itu akan dari X2 yang lama. Ini akan menjadi X1-nya. X2-nya dari mana? X2-nya itu yang akan kita cari. Dengan menggunakan D itu tadi. Menggunakan D ini kita sudah tahu X2-nya, nanti kita tahu X2-nya. Maka sampai sini bisa dipahami dulu. Gue mau tanya. Mau tanya. Ya. Belum paham yang 2 sin yang FXU itu kan isinya udah jadi min 3,1136. Itu katanya kan dari 2 sin min 3,1136. Nah, kok bisa? Saya kira itu 2 sin 4 kan dari X-nya kan 4. Tapi kok jadi 2 sin min 3,116 gitu loh. Saya masih nggak paham di situ. Iya, benar. Oke. Siapa barusan? Norma, Bu. Norma Ariska ya. Oke, thank you Norma. Oke, masih fresh ya. Oke, benar. Oke, ini saya yang salah. Sin 4 ya. Ini hasilnya. Oke. Makanya saya bingung tadi, itu hasilnya. Tapi kok sinnya kok hasilnya juga gitu. Ya, oke, thank you. Ini saya sudah mulai ngehang. Oke, karena lagi kurang fit aja. Oke, sin 4 ya ini. Sin 4. Oh, nah, oke, thank you Norma. Benar, hasilnya nanti 3. Ini hasilnya sin 4.
sin 4 dikurangi dengan 4 kuadrat per 10. Oke, thank you. Ya, benar. Oke, masih fresh. Yang lain benar ya, udah 2,47, 1,5. Oke, hasilnya nanti. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jam 10.27 bisa dipahami dulu 5 menit ya, sampai 32. Baik, Bu. Oke, nah ini untuk iterasi yang pertama ya. Kita lanjut dari iterasi pertama. Nanti untuk iterasi berikutnya, angka-angka ini, XL, XU, itu kan nantinya, kalau yang ini kan sudah ditentukan ya di awal. Nah, nanti XL dan XU nanti diganti, XL lamanya tetap ya, berarti nanti tetap 0, untuk XU baru itu diganti oleh X1 yang lama. Nah, XL yang baru, ini adalah XL yang baru ya, XU-nya yang baru. XL yang baru diganti oleh XL yang lama. XL yang lama 0, berarti di sini diganti 0, XU-nya diganti X1 yang lama. X1 yang lamanya 2,4721. Nanti yang diganti, yang digunakan itu, berarti ini yang digunakan XL, X2, dan X1 ya. XL, X1, dan X2. XL-nya tetap dia akan menjadi XL, X1 akan mengganti XU 2,4721, X2 dia akan mengganti X1 yang baru. X1 yang baru berarti sama dengan X2 1,5279. X1 1,5279, X2 yang lama. Loh, kok rumusnya beda, Bu? Ini 0 ditambah sekian 1,5279 dari nilai D. Tapi rumus yang di sini 4 min gitu. Jadi jangan bingung di sini, ini sama. Hasilnya bisa kalian langsung aja menggunakan X2 yang lama tanpa membuat perhitungan yang ini. Ini bisa nanti hanya untuk bukti ya bahwa hasilnya itu sama nilai X1-nya gitu. Dengan hasil dari yang X2 yang sebelumnya. D-nya berubah juga otomatis. Karena XL dan XU berubah, maka nilai D pun otomatis akan berubah. Karena ini berubah. Sebelumnya D-nya dia berjarak 2,47, berikutnya dia berjarak 1,5279. Kalau yang ini sama ya, ini fungsinya tetap, fungsinya kan tidak berubah. Ini dari 2 kali, berapa tadi? 2 kali sin 0 dikurangi dengan 0 kuadrat dibagi 10. Kalau yang ini berarti 2 kali sin 0,6300 dikurangi dengan 0,6300 kuadrat dibagi dengan 10. Sehingga nanti diperoleh hasilnya sekian. Salah lagi. X ya 2,471. Ini hasilnya. Sin 2,4721, 2,4721 dibagi dengan 10. Sehingga nanti akan diperoleh hasilnya 0,6300. Lalu ini adalah nilai dari fungsinya aja. Ini tidak digunakan ya di sini. Tidak menggunakan fungsi XL dan fungsi XU. Di sini hanya XU dan XL-nya aja. Yang digunakan perhitungan adalah ini, fungsi X1 dan X2-nya aja. XL, XU tidak dihitung, tidak ngaruh. Dia tidak berpengaruh kemana-mana, fungsi XL dan fungsi XU. Mungkin ini XL, XU. Fungsinya, jadi walaupun tidak dihitung, ini tidak akan masalah ya ke perhitungan berikutnya. Yang pengaruh itu adalah fungsi X1 dan fungsi X2-nya ini yang harus dihitung. Jadi, ketika sudah diperoleh nilai dari X1 dan X2, dicari lagi fungsinya. Ini dari 2 kali sin 1,5 ya, 1,5279 dikurangi 1,5279 kuadrat dibagi dengan 10. Kalau yang di bawah berarti ini dari 2 sin 0,9443 dikurangi dengan 0,9443 kuadrat dibagi dengan 10. Sehingga diperoleh hasil sekian. Di sini kita tahu bahwa ternyata fungsi dari X1 lebih besar dari
X2. Jadi atau ya, bisa dituliskan fungsi X1 ternyata lebih besar dari fungsi X2. Atau fungsi X2 lebih kecil daripada fungsi X1, sama saja. Sehingga otomatis fungsinya ketika di sini ada XL, lalu di sini ini XL, ini XU, ini tadi X1, yang ini menjadi X2, ini X1, ini menjadi X2. Berarti yang dihilangkan yang sebelah sini, dia lebih ke fungsi X1, lebih ke XU, berarti ini yang dieliminasi. Berarti yang digunakan ada ini. Maka XL untuk XL baru, dia akan berubah di X2 lama, dia akan menjadi XL barunya. Ini XL baru, ini sudah tidak digunakan, berarti ini akan menjadi XL lama. Nah, X1 untuk XU baru, dia akan menjadi XU lama ya. XU lama, dia akan menjadi XU baru ya. Jadi di sini yang lama tetap ya. Ini akan menjadi XU baru, tetap. XU baru. XU baru, lalu X1, ini X1 yang lama, dia akan berubah menjadi X2 yang baru. Ini akan berubah menjadi X2 yang baru. Ini X2 lama, dia akan menjadi XL baru, bukan lama ya, XL baru. Jadi perhitungannya berulang. Nanti masuk ke iterasi yang ketiga juga sama. Berarti nanti untuk yang ketiga, maka nanti XU baru itu adalah yang XU lama, sama ya, 2,4721. Tapi XL-nya dia akan berubah menjadi 0,9443. Lalu X1-nya nanti yang berubah. Kenapa? Karena XL-nya berubah. Kan X1 pengaruhnya dari XL. XL ditambah dengan D, D-nya dicari. Otomatis XL-nya berubah. D-nya berubah karena XL-nya berubah. Berarti kan XU dikurangi dengan XL-nya berapa? X1-nya berubah, X2-nya tetap. Kenapa? Karena perubahan dia tidak berubah. XU-nya berapa yang baru ya? XU-nya sekian dikurangi dengan nilai dari D yang ada. Untuk nilai X2 baru dari X1 yang baru. X1 yang lama. X1 yang lama yang ini ya. Berarti nilainya sama dengan 1,5279 untuk yang X2 baru. Jadi nanti masuk ke iterasi yang ketiga. Ini hanya sampai iterasi kedua, terus nanti masuk ke tabel. Jadi nanti ini sehingga nanti berarti nanti untuk nilai dari XL, di sini kan XL baru dari X2 yang lama. X2 yang lama di sini sama dengan 0,9443. 0,9443. Oke, ini saya ganti tulisan biasa saja. Iterasi yang ketiga. Oke, saya masih belum hafal ya untuk ini, mana yang menjadi yang mana, tapi harus digambar satu-satu ya. Jadi langsung aja untuk iterasi yang ketiga ya. Iterasi ketiga. Iterasi yang ketiga. Berarti di situ nanti akan berubah ya XL-nya, dia dari XL baru dari X2 lama. X2 lamanya di situ 0,9443. Berarti nanti lalu masuk ke XU baru. XU baru itu dari XU yang lama. XU lama berarti sama ya. 2,4721. Lalu masuk ke nilai D. D berarti sama dengan 0. Saya langsung aja ya, 0,06183 ya, dikali XU dikurangi dengan XL, berarti 2,4721 dikurangi 0,9443, hasilnya sekian. Nanti baru masuk ke X1. X1-nya, X1 baru ini yang dihitung ya, X1 dari XL plus D. XL berarti 0,9443 ditambah dengan sekian. Nilai D-nya misal di sini saya anggap titik-titik aja ya, nanti dihitung sendiri.
Lalu X2-nya berarti masuk X2 baru dari X1 yang lama. X1 yang lama berarti 1,5279. Bisa langsung boleh, atau kalian berarti menghitung baru lagi XL-nya 0,9443 ditambah X2 itu XU ya. XU-nya 2,4721 dikurangi dengan hasil dari D. Maka hasilnya sekian, sama. Harusnya sama. Gitu. Nah, ini untuk iterasi yang ketiga. Ada yang mencoba menghitung? Sama sih belum coba soalnya. Hasilnya itu, jadi bisa langsung atau bisa menggunakan rumus. Kalau yang X2 baru dari X1 yang lama, 15279 benar, X1-nya yang melalui perhitungan. 2, berapa itu? 0,61803 dikali dengan 2,4721 dikurangi 0,944 berapa? 1, 2, 3, 4. 0,9443. Sama ya dengan XL. Ditambah 0,9443. 0,9443. Ditambah 0,9443. 1,8 ya. 1,8886. Nah, X2-nya jika dihitung berarti XU ya. XU-nya 2,4721 dikurangi 0,9443. Hasilnya seharusnya sama. 2,4721 dikurangi dengan 0,9443. Selisih satu aja ya, 1,5278. Karena masalah pembulatan angka aja. Ini biasanya digunakan karena angka di belakangnya, kalau sistem dia tetap terbaca walaupun dipotong. Misal dipotong 4 angka ya, tapi sistem itu tetap membaca 10 angka setelah desimal. Sehingga ketika itu masalah pembulatannya aja, sehingga dia dibulatkan 4 angka. Jadi ini ngaruh karena di sini kita potong sudah 4 angka aja gitu. Jadi bedanya di belakang dia beda 1. Nah, ini efeknya ketika menghitung manual. Ketika menghitung manual, maka ketika ada yang kita potong angkanya, maka errornya di belakang ini, angka di akhir ini ketika jarak 1, apalagi iterasinya banyak ke bawah, itu efeknya bisa, errornya itu mungkin memang tidak sampai 1 ya, tapi 0,001 gitu, yang ujungnya di belakang, terus nanti errornya bisa berubah satunya jarak 1 desimal gitu. Nah, setelah ini nanti langsung lanjut lagi ke iterasi yang keempat. Nanti ini dicari sendiri fungsi X1-nya berapa. Nanti lalu yang ini fungsi X2-nya berapa. Nanti mana yang lebih besar. Yang fungsi X1 ataukah fungsi X2-nya lanjut ke iterasi yang keempat. Nanti tinggal dicari, kebetulan ini beda-beda ya. Yang ini karena fungsi X1-nya lebih besar dari fungsi X2, kalau yang ini untuk yang fungsi X2 lebih besar dari fungsi X1. Jadi dilihat beda di bawahnya ini aja. Jika tabel, maka ini kan, ini untuk yang pertama ya ditentukan 0, ini fungsi XL untuk XL-nya, ini untuk XU-nya, dicari masing-masing fungsi XL berarti dengan menggunakan fungsi yang tadi ya, dengan fungsi 2 sin X dikurangi dengan X kuadrat per 10, ini adalah fungsi X-nya, tinggal mengganti masing-masing X yang ada. X1 berarti dengan menggunakan rumus yang tadi ya, XL ditambah D, kalau yang X2 berarti XU dikurangi dengan D, lalu ada fungsi X2-nya masing-masing, ada D-nya dengan rumus yang ada, nanti baru masuk lagi mana yang akan menjadi XL, mana yang akan menjadi XU. Jadi mulai dari X yang pertama tadi yang menjadi XL baru adalah X2 yang lama. Ini akan
ke XL. Sebentar. XL. Oh, yang ini. Ini yang pertama ya, XL baru jadi XL lama, XU baru dari X1 lama, X2 jadi X1. Jadi X1 dia menjadi XU baru, X2 XL dia tetap ya, ini tetap. X2 dia menjadi X1 baru. Menjadi X1 baru. Dihitung satu-satu. Berhentinya kapan? Berhenti ini. Lihat D-nya. Perhitungannya bisa kalian menggunakan rumus ini. Epsilon, ini epsilon ya. Epsilon. Atau error atau galat gitu. Jadi ini menentukan sendiri mau kalian jaraknya berapa. 0,01 berarti jarak ke titik yang dituju atau yang dimaksud hasilnya itu tidak langsung pas. Kalau numerik kan biasanya memang tidak langsung pas menuju pada hasil sejatinya ya. Angka sejatinya. Beda dengan analitik. Kalau analitik kan langsung menuju angka yang dimaksud gitu. Nah, lalu untuk yang ini maka errornya itu misal yang diambil adalah 3 angka setelah koma, 0,001. Maka nanti berhenti ya di 0,001 lebih kecil. 0,001 di belakang masih ada angka 1 ya, jadi masih mendekati. Mungkin bisa ditambah 1 iterasi lagi, di bawah nanti pasti sudah lebih kecil dari batas error atau jarak menuju angka sejatinya gitu. Nah, rumusnya untuk mengetahui lelarannya itu 0,618 itu dari R ya, R pangkat N yang tadi rasio golden rasionya. 0,01 adalah epsilon yang dimaksud. Nanti N-nya ternyata ini seharusnya 14 ini. 14,3 kalau dibulatkan ini 14. Bentar. Ini saya ganti aja ya. Seharusnya 14 itu kurang 1 iterasi lagi seharusnya. Karena lebih kecil. Biasanya dia berhenti saat lebih kecil. Sama kayak bisection kemarin ya. Berhenti ketika lebih kecil dari error yang dimaksud. Walaupun di iterasi yang barusan itu sudah dapat ya angkanya. Bedanya kan cuma di belakang. Di hasil di beberapa angka setelah angka desimal yang ada. Gitu. Jumlah evaluasi berarti kalau 14 kurangi 1 itu 13 ya. 13 tambah 2 jadi 15. Ini dibulatkannya jadi ke atas, tapi lebih kecil ya. Jadi ini hanya perkiraan untuk jumlah evaluasi akar ya. Jadi sebenarnya di sini juga sudah diperoleh angkanya. Bedanya nanti bisa dilihat. Oke, ini saya biarkan aja ya 15. Nah, jadi lebih kecil ya lelarannya. Oke, di 16 ya. Tadi 16 itu 0,0018. 16 kenapa berhentinya 17? Ini lelaran itu sama seperti bisection ya. Iterasi itu mulainya dari 0, cuman ini mulainya dari 1. Ketika 0 berarti 0 di 012 berarti kan di bawah paling bawah 16 gitu. Jadi hitungannya 16. Kok ini 17 karena terusnya yang di awal hitungannya 0 gitu. Nah, ini kita bisa lihat berarti yakni pada X 1,4276. 176 kan ya, oke. Penyelesaian ini konvergen menuju nilai maksimum. Hasil perhitungan selengkapnya diperoleh sekian. Oke. Nah, sehingga kita tahu ini dia mulai konvergen ya. Konvergen itu berarti maksudnya sudah mulai tetap, bisa dilihat kan fungsinya mulai tetap ya. Ini 17757 ini mulai dari iterasi ke-14 sudah kelihatan. Dia mulai tetap. Ini mulai dari 11 sudah kelihatan fungsi X1-nya. Kalau yang ini mulai dari sini nih sudah terlihat bahwa dia mulai konvergen ya, mulai sama gitu hasilnya. Yang ini juga sama, tapi yang ini dari sini ini juga bisa dilihat dia mulai sama ya. Yang ini juga. Sehingga bisa berhenti di lelaran yang ke-16. Jadi sekitar 1,4276.
Di sini 74 sama 78. Jadi antara ini ya, antara 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berhenti karena X1 dan X2 berarti kan dia dekat ya ininya. Jaraknya. Jarak 0,00, selisihnya 4 ya. 4 ditambah 0,02, pertengahannya kan 1,4276 ya. Dari 1, ketika X2-nya sudah berjarak di sini 1,4274, yang X1-nya di situ 1,4278. Jadi sekitar di sini ya untuk apa namanya nilai X-nya, Jadi sekitar 1,4276. Ini 78 ya. 8. X1 yang ini X2. Jadi sekitar antara ini. Berhentinya sekitar sini gitu. 47. Oke, 47, 5, 9, 7, 1,5. Dia naik ya dari ini naik turun karena itu dia konvergen. Tidak konvergen monoton tapi konvergen, tetap turun aja. Nah, ini untuk golden section. Jadi nanti saya minta kalian kerjakan secara manual. Oke, masih ada waktu ya, setengah jam. Nanti setelah ini kita coba Excel. Excelnya mungkin memang masih belum ya. Sampai sini bisa dipahami dulu untuk ini. Dari iterasi pertama ke yang kedua. Masih mau dipahami dulu. Perubahan dari iterasi pertama ke yang kedua atau yang ketiga. Ibu mau tanya boleh? Ya. Nah, itu kalau hitung manual berarti kita ngitungnya sampai literasi ke Enggak. 14. Enggak, jangan. Kalau gitu kalian nanti tepar sendiri. Enggak. Nanti yang kalau untuk yang manual nanti sampai iterasi ketiga aja. 3 iterasi pertama. Kalau yang manual ngitungnya cuma sampai literasi 1, 2, 3 ya Bu ya? Enggak sampai literasi sampai yang ke-14 kita dimasukin satu-satu teksnya. Tidak ya Bu? Enggak. Tapi kalau mau boleh. Makasih. Jadi minimal 3. Kalau mau kalian ngitung 5, 10 boleh silahkan gitu. Jadi nanti saya mau tugasnya ada 2 ya. Satunya Excel. Kalau yang Excel sampai selesai kan tinggal ditarik aja ya garisnya. Kalau di atas sudah ketahuan rumusnya, kalian tinggal cocokkan nanti hasilnya dengan data Excel-nya di bawah. Jadi hanya untuk perhitungan awalnya aja, iterasi 1, 2, 3 minimal. Kalau mau sampai selesai boleh, mau sampai 5, mau sampai 10 juga boleh. Gitu. Jadi nanti ada 2 yang dikumpulkan. Kalau yang manual cukup 3 iterasi pertama, tapi kalau yang Excel sampai selesai. Nah, Bisa tapi bingung nentuin apa yang X-nya itu loh, yang dari garis kan itu kan 2 sin X berapa gitu, terus di titik garisnya itu loh, buat nentuin XU sama XL-nya itu masih belum paham buat X itunya. untuk ini jadi Bukannya ini tuh buat nentuin itunya, yang garisnya tadi tuh, yang awal banget itu loh Bu. yang Iya, ini. yang setelahnya itu Bu. Ya, yang ini. Jadi sama. Jadi bukan Bu, yang itu, yang nentuin garisnya awalnya itu loh Bu. Dari soal, terus kan kita nentuin sendiri buat SL sama SU-nya. Nah, itu saya masih belum paham buat nentuin SL sama SU-nya itu sendiri gitu loh Bu. Oh, itu sebentar. Itu yang awal kan harus nentuin sendiri SL-nya berapa, SU-nya berapa. Atau intinya kan di itu aja apa ditentuin sendiri kan Bu. Itu saya masih belum paham di situnya. Itu untuk menentukan itu kalian bisa lewat Excel. Nah, dari Excel
kalian misal ya sudah menentukan nih rumusnya seperti apa gitu. Oke, ini saya hapus ya. Misal di sini. Oke. Nah, dari sini, oke, sebelum saya hapus, bisa dilihat dulu ya untuk pembuatan grafik. Nah, dari grafik, kalian buat tentukan dulu sebuah fungsinya, terus nanti kalian buat dulu grafiknya seperti apa. Dari grafik nanti kalian bisa cek, oh ini ternyata dia maksimum nih di daerah, ini sekitar 1,5 ya, ini jika saya ambil yang ini, jika saya ambil jaraknya itu 0,5. Tapi yang ini jika jaraknya saya ambil sekitar 0,4. Nanti kalian bisa menentukan sendiri selangnya. Dari sini kan kita tahu nih, ketika kalian sudah membuat sebuah fungsi, kalian coba buat grafiknya seperti apa, lalu kalian bisa tentukan, oh ini ternyata nanti maksimum di daerah ini, gitu. Sehingga selang XL dan XQ-nya kalian bisa menentukan sendiri. Apakah mau dari, ini sekitar 1,5 ya, apakah mau dari 0,4 sampai 2,4, ataukah dari 0 sampai 3, sampai 3 ya. Tadi yang ngambilnya kan 0 sampai 4, boleh. Jadi selangnya itu yang pastinya dia mengapit akar yang dimaksud. Jadi ini kan pencarian akar, ini titiknya di mana gitu. Kalau sebenarnya menggunakan titik-titik ini bisa sih. Cuman memang main tebak-tebakan aja. Sebenarnya itu tebakan awal, cuman lebih mudahnya digrafikan, terus nanti kita tahu, oh ini daerahnya sekitar sini, hanya untuk membuktikan bahwa iterasi ini benar gitu. Apa rumusnya ini benar gitu. Jadi XL dan XQ-nya ditentukan setelah kalian membuat sebuah grafik, sehingga tahu. Kalau tidak tahu grafiknya, maka kalian menebaknya lama, tebak-tebakan gitu. Kecuali kalau sudah ada program, itu kan tinggal diganti aja ya. Kalau ada program itu batas antara XL dan XQ itu bisa dicoba macam-macam, sehingga bisa dicek di iterasi gitu. Karena ini tidak menggunakan program secara manual, jadi lebih baik tahu dulu grafiknya seperti apa, sehingga tahu nanti, oh ini range-nya antara sekian sampai sekian gitu. Jadi dibuat grafiknya dulu. Pembuatan grafik kalian nanti terserah untuk range-nya ini. Range-nya bisa 0,5 sampai sekian. Untuk nilai Y-nya ini dari fungsi. Nah, ini misal ya saya buat baru. Untuk Y misal X-nya 0, 0,4, 0,8 sampai 4. Nanti Y-nya berarti ini sama dengan rumus yang ada. 2 dikali dengan sin ya. Jadi yang pertama kalian lakukan membuat sebuah fungsinya, lalu membuat grafiknya. Ini mencapai apakah titik minimum ataukah maksimum. 2 kali sin X dikali, dikurangi dengan, nah ini kan satu kesatuan ya, yang depan jangan lupa untuk dipisah. Ini dipisah dengan dalam kurung, ini satu kesatuan yang di depan, baru dikurangi dengan X kuadrat, saya tutup kurung lagi, X kuadrat ya, tutup kurung dibagi dengan 10. Jangan lupa ini satu kesatuan, 10-nya itu hanya di X kuadrat. Jadi kalian jangan salah ketika membuat formulanya. Ini berarti satu kesatuan. Ini satu kesatuan ya. Ini harusnya dalam kurung, jadi 2. Jadi ini pisah, yang di depan juga, yang depan pisah, belakang pisah. Baru kalian enter, lalu kalian tarik garis ke bawah, baru kalian blok semuanya X dan Y, lalu kalian ke insert dan masuk ke grafik. Saya ambil yang ini, tag line with markers. Yang ini ya, masuk ke change chart type untuk yang satu aja. Oke, sehingga kita tahu ini untuk fungsi X ya. Ini untuk fungsi X. Sehingga kita bisa menentukan batas XL dan XQ-nya gitu. Mungkin yang ini yang dimaksud. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi langkah pertama kalian tentukan fungsinya sendiri. Jadi saya tidak membuat fungsinya, kalian ya nanti membuat sendiri. Jadi tiap anak beda-beda.
fungsi tergantung kalian. Nanti buat grafik sehingga tahu XL dan XU-nya, kalian tentukan sendiri, baru masuk ke tabel, pembuatan tabel. XL mau ditentukan berapa? Misal tadi ya 0 dan 4, 0 lalu XU-nya 4. Bisa kalian ganti juga XU-nya mau sampai 3 ya boleh, mau sampai 3, nanti kalian tinggal lihat perubahannya aja di sini. Hasilnya nanti sama gitu. Ketika sudah masuk ke rumusnya. Misal di sini kita samakan dulu 4. Fungsi XL ini menggunakan fungsi yang ada ya. Ditulis lagi tadi rumusnya berarti fungsi XL-nya adalah sama dengan 2 kali ya. Yang di depan kan dipisah, di dalam kurung lagi 2 dikali dengan sin. Sin berapa? Sin dari XL. Berarti sin dari yang K28 tutup kurung 2 kali ya, dipisah bagian depan, dikurangi dengan buka kurung lagi 2 kali untuk ini untuk yang X kuadrat, XL ini ya, kuadrat, tutup kurung dibagi dengan 10. Lalu ditutup kurung lagi. Baru di enter. Nah, sehingga untuk fungsi XL-nya ketemu, baru kalian tarik garis ke fungsi XU. Sehingga tetap. Nah, bisa dilihat rumusnya sama. Bedanya apa? Bedanya yang ini untuk XU. Ini kan di K. Ini K, ini K. Yang ini di L. Ini di L, ini di L. Sesuai rumus yang ada. Kalian bisa tarik garis aja. Karena sama ya. Ini kan pindahnya pindah kolom gitu. Jadi tidak masalah ditarik garis ke bawah. Ke bawah, ke samping. Lalu nilai D. D itu tadi kan 0,61803 dikali dengan XL dikurangi dengan XU dikurangi dengan XL. Untuk nilai D ya, untuk yang ini XU dikurangi dengan XL. Di sini saya gunakan 0,618 boleh, atau kalian menggunakan rumus yang ada juga boleh. Kalau menggunakan rumus yang ada berarti menggunakan, sebentar, ini tadi hasilnya 2,47 ya. D-nya 2,4721. Oke, sama. Misal kalian mau menggunakan rumusnya akar boleh, berarti SQR. T squared ya. Squared dari 5. Akar 5. Yang akar hanya 5 kan ya, berarti ini kalian pisah. Karena akarnya hanya 5 saja, baru dikurangi dengan 1. Dibagi 2. Yang dibagi 2 keseluruhan. Jadi ini ditutup kurung lagi, baru dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Tapi tutup kurung lagi, karena yang dikali bukan dengan yang 2 ya. Kalau tidak ditutup kurung, berarti ini kan dibacanya dengan yang 2. Padahal yang dikali adalah satu keseluruhan. Ini tutup kurung lagi. Enter. 2,4721. Sama ya. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini atau 0,61803 boleh gitu. Ini untuk nilai D-nya. X1 berarti X1 itu XL ditambah dengan D ya. X1 berarti sama dengan XL ditambah dengan yang D. Enter. X2 berarti sama dengan XU. Berarti XU yang ini dikurangi dengan yang D. Baru di enter. Fungsi X1 sama. Caranya berarti 2 sin ya. 2 dikali sin X. X-nya berubah. Ini berarti 2 dikali dengan sin. Yang dimasukkan adalah X1. X1-nya berarti yang ini. Bukan XL yang tadi lagi, tapi disesuaikan ya X-nya yang mana. Tutup kurung. Ini kan satu kesatuan ya, kita pisah. Jadi jangan lupa mana yang harus dipisah, mana yang tidak. Kalau udah kepisah seperti ini, harus ditutup kurung. Jadi kebacanya tidak jadi satu dengan yang sesudahnya. Nah, ini saya tutup kurung 2 kali, nilai dari X1, angkat, kuadrat, tutup kurung, dibagi dengan 10. Tutup kurung lagi, enter. Hasilnya 0,6300. Lalu untuk yang fungsi X2, sama. Ini kalau yang ini masih, kalian bisa geret aja. Kenapa? Karena dia sebelahan. Bisa dilihat ini di P, kalau yang di Fx2, ini di Q. Kalau yang Fx1 ini di P.
Nah, lalu yang rumus itu yang pasti yang di atas kalian tulis dulu rumusnya, lalu bagian XL dan XU baru. Jadi tidak langsung digeret ke bawah, tapi XL baru dan XU baru. Nah, XL ini menggunakan rumus if. Jadi jika ini kan fx2 lebih besar dari fx1, maka XL baru adalah XL yang lama. XL yang lama adalah jika tidak, berarti nanti XL-nya itu adalah kebalikannya. XL baru adalah yang X2. X2 itu yang Q ya, yang Q. Oke. Ini, misal berarti ini if, jika ditulis if, ini kan XL baru. If fungsi X2 lebih besar dari fungsi X2, lebih besar dari fungsi X1, titik koma, maka yang menjadi XL baru adalah XL lama. Berarti yang diklik yang XL lama. Jika tidak, titik koma, maka kalian gunakan yang lawannya. Ini saya gunakan yang ini, yang iterasi kedua. Tapi bukan berarti gunakan yang iterasi kedua ya, disesuaikan aja. Karena ini kan kebetulan berlawanan gitu. Jadi jika bukan XL lama, berarti XL barunya kan berarti X2 yang lama. X2 yang lama. Baru kalian enter. XU berarti if X2 lebih besar dari fungsi X1, titik koma, yang jadi XU baru adalah X1 lama. X1 lama yang ini, titik koma, jika tidak berarti XU baru di sini adalah XU lama, di lawannya. Jadi jika benar, berarti yang ini, jika salah, berarti lawannya, satunya. Bukan, ini kebetulan karena di iterasi kedua berlawanan ya, bukan berarti mengikuti yang iterasi kedua gitu. Karena berlawanan aja, berarti XU baru dari XU lama, berarti XU yang lama. Tutup kurung, enter. Nah, jadi yang ditentukan nanti yang rumus yang ditentukan itu adalah yang ini. Sama yang ini aja. Sisanya itu hanya tinggal ditarik garis aja. Ini kalau saya tarik garis warnanya juga ikut. Oke. Misalin, nah ini, jadi yang warna ini kalian tarik ke bawah. Jangan jadi satu semua. Karena yang ini rumusnya beda. Atau ditarik garis dari yang ini dulu. Ini kan rumusnya sama, otomatis ke bawah sama semua. Kalian tinggal tarik ke bawah. Nah, lalu baru yang ini, yang ditarik garis ke bawah. Jadi jangan langsung diblok semua. Sesuai dengan rumusnya. Jadi yang nah, sehingga baru ditarik ke bawah. Jadi yang menggunakan rumus itu yang bagian atas. Ini untuk yang tidak menggunakan rumus saya tidak kasih warna ya. Nah, jadi yang menggunakan rumus yang ini. Tapi ketika ditarik garis, kalian sesuaikan yang ini ditarik dulu, baru yang ini. Jadi yang menggunakan rumus hanya yang bagian baris pertama dan 2 kolom di awal. Kalau yang lain kan sama ya, mengikuti rumusnya yang di atas, sama aja. Nah, berhenti di yang di bawah, di akhir. Nah, ini kan 4 angka ya. Ini untuk mengatur ini, kalian bisa blok. Di number, itu ada number untuk kategori, misal mau kalian hanya 2 angka, oke, nanti munculnya hanya 2 angka. Kalau mau kalian 4, karena yang tadi gunakan 4, biasanya nanti yang muncul angkanya banyak punya kalian, karena ini tadi lanjutan dari kelas pertama, jadi angkanya sudah berubah. Biasanya banyak, mau 10 ya nanti kalian tampilkan aja mau berapa banyak angka, gitu. Kalian klik di blok, terus di number aja. 4 angka, maka nanti terset 4 angka aja. Nah, berhentinya di mana? Di D. 0,007 ya. Tadi 0,001. Ini 17 karena saya hitungnya dari 0 di atas gitu. Oke. Ini saya lihat itu beberapa ada yang berubah, tapi angkanya itu benar gitu. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi di angka ini, jadi nanti berhentinya tadi di 1,4276 ya, 1,4276.
1,2476. X1 1,4274. X2-nya di 1,4271. Nah, ini yang berubah. Tadi kan 4278 ya. Cuman di sini kita lihat bahwa dia sama. Nah, ini saya masih belum tahu beda atau salahnya di mana, tapi untuk angkanya itu sekitar di sini. 1,4272 ditambah ya pertengahannya 1,4272 lah di situ. Errornya sekitar 0,004 ya, jarak 0,0004 dari hasil yang PPT tadi gitu. Nah, itu saya masih belum tahu bedanya di mana, tapi untuk secara keseluruhan ini sama gitu. Jadi sekitar untuk hasil iterasinya di sini. Di X1, X2. Nah, jadi nanti saya minta untuk data Excel dan data perhitungan secara manualnya. Kalau Excel tinggal ditarik garis sampai ketemu ya. Epsilonnya juga ditentukan sendiri. Berhentinya kan tadi lebih kecil dari 0,001. Ini kalau yang ini memang lebih kecil hasilnya jadinya. Kalau yang tadi kan 0,0011 ya berhenti di atas 0,0011. Jadi berhentinya di sini atau di sini sama aja, tergantung epsilonnya gitu. Ini untuk Excel, jadi nanti saya minta. Kalau data Excel-nya nanti saya nggak upload di e-learning ya, yang saya upload. Kalau Excel di-upload nanti kalian tinggal mengganti aja. Tapi nggak juga sih, tinggal rumusnya kalau formulanya beda, fungsinya nanti hasilnya juga beda. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Buat epsilonnya tadi tuh gimana, Bu? Epsilonnya ditentukan sendiri, mau berhenti sampai mana. Jadi ini kan diambilnya 3 angka setelah koma ya. Mau kalian berhenti sampai 5 angka ya boleh. Ini kalau dilanjutin nanti akan semakin kecil karena dia akan semakin mendekati titik yang dimaksud angka sejatinya. Jadi dia semakin 0,0. Jadi jarak ke titik yang dimaksud itu semakin dekat sekali di sini gitu. Jadi sekitar 1,5 ya tadi. Karena itu sekitar, nah ini berarti 1,4276 tadi ya. Hasil dari nilai X-nya kan 1,4276. Nah, kalau dilanjutkan dia menuju 1,4276. Dua-duanya sama. Jadi tergantung pemilihan epsilon. Semakin dia errornya kecil, semakin dia mendekati hasil yang dimaksud. Ini kalau angkanya digedein, ini kan mendekati 0. Berarti hasilnya sekitar ini. Memang 4276 ya hasilnya untuk akarnya. Misal angkanya saya gedein lagi ya, itu saya ambil misal 6. Apakah masih 0? Oh, ternyata enggak, masih berlanjut dia, masih 0,0006. Tapi semakin dekat dengan angka sejatinya. Gitu. 4275 ya, sekitar ini. Kalau dilanjutkan ke bawah pun dia akan mendekati, semakin mendekati. Semakin 00, semakin dekat, errornya semakin kecil. 0,000 sekian kan berarti semakin mendekati titik. Jadi nilai epsilon nanti kalian yang menentukan sendiri. Mau errornya berapa, semakin desimalnya semakin banyak, maka dia semakin mendekati hasil yang dimaksud. Gitu. Jadi untuk berapa angka setelah desimal pun kalian yang tentukan sendiri. Misal 4, maka nanti akan terlihat bahwa ini sudah konvergen ya, ini sudah tetap angkanya sekian. Jadi memang akarnya ya di sini 1,4276 ya. Tadi kalau berhenti di atas ini masih beda antara X1 dan X2-nya beda. Tadi kan pemecahannya X1 X2 di tengah ya untuk menuju pada titik yang dimaksud gitu. Sehingga kita tahu bahwa ini akarnya memang di sini, ini udah konvergen di iterasi ke-27 ya. Jadi memang angkanya sekitar di sini. Gitu. Jadi untuk epsilon kalian yang tentukan sendiri, fungsinya tentukan sendiri, XL, XU-nya kalian tentukan sendiri, epsilonnya tentukan sendiri. Nanti dari grafik, pertama kalian buat dulu grafiknya sehingga tahu hasilnya ini berapa sih gitu. Jadi tidak tebak-tebakan. Sebenarnya tebak-tebakan karena itu ada fungsi numerik, tapi kalau ada programnya
lebih mudah. Kalau kayak Excel ini kan bisa kalian tinggal ganti-ganti aja nilai Excel-nya. Misal tidak ada grafik ya, XL XU-nya kan kalian tinggal tebak-tebak terus nanti kalian lihat loh ini konvergen atau tidak. Jika tidak konvergen maka nanti berarti dia tidak menuju akar. XU-nya diganti misal 3 boleh. Nah, ketika diganti 3 bisa kita lihat oh dia juga sudah konvergen juga di sini sama aja. Tapi jika di luar dari itu, misal di luar dari itu tadi nilainya 1, ya. Kita coba 1, berarti kita coba 2 aja, 2 sampai 3. Nah, dia tidak akan menuju, dia memang konvergen di sini. Tapi dia bukan akarnya ya, 2. Kita coba cek 2, jadi sekitar sini. Dia bukan menuju akar yang dimaksud gitu. 1,46, 86, 86. Oke, gitu. Jadi diambilnya di antara yang ada. Oke, udah mau Jumatan ya, karena sudah pas juga waktunya. Mungkin ini aja untuk hari ini. Jadi dilihat dari grafik ya. Nanti kalian ini 2 ya, satunya yang PDF, satunya yang Excel, gitu yang dikumpulkan. Cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, Bu. Udah ya. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti setelah ini saya upload di e-learning, kalian tentukan fungsinya sendiri, XL dan XU dan epsilonnya. Jadi ada 2, perhitungan manual 3 iterasi, Excel-nya sampai selesai, sampai kalian ketemu yang konvergen, yang nilainya sama ya di sini. Gitu. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat hari Jumat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Ibu. kasih, Bu. Iya, sama-sama.